Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang logika database. Jadi bagaimana mendesain database itu secara logik. Dan yang kedua adalah model relasional. Yang akan kita bahas yang pertama adalah definisi of term atau definisi istilah. Kemudian list 5 property of relation. Ini adalah sifat-sifat relasi. Kemudian set to property of candidate K. Ya, ini adalah dua sifat dari kunci kandidat. Kemudian mendefinisikan first, second, and third normal form. Ini adalah form ada tiga, ada yang pertama ada first, second, and third normal form. Kemudian mendeskripsikan, menggambarkan masalah merging relation. Kemudian transformasi ER dan EER diagram to relation, ke relasi. Kemudian yang berikutnya meng-create tables dengan entity dan relational integrity constraint. Ini terkait dengan integritas constraint. Constraint itu artinya dia batasannya, apa yang membatasi daripada kita meng-create tabel. Kemudian normalisasi, ya, menggunakan normalisasi untuk mengkonversi tabel ke relasi yang terstruktur dengan baik. Yang pertama, relasi. Definisinya adalah ini, suatu relasi itu dinamakan dua dimensi tabel dua dimensi data. Jadi kalau kita berbicara tentang tabel, maka dikatakan relasi dia harus ada baris dan kolomnya, namanya dua dimensi. Jadi ada baris, ada kolom. Nah, itu disebut sebagai relasi. Jadi setiap baris dan kolom itu dia punya hubungan, dia berrelasi. Nah, kemudian perhatikan bahwa tabel consist terdiri dari row atau kita sebut sebagai record. Jadi row ini barisnya, baris-baris, itu disebut juga istilahnya adalah record. Kemudian ada columns, kita sebut dengan atribut atau field. Jadi ini adalah dua istilah yang harus kita pahami ya, karena ini terkait dengan istilah-istilah dalam database. Jadi kalau dalam tabel itu row atau baris, istilahnya dalam database itu record. Kolom dalam database banyak kita gunakan adalah atribut atau field. Jadi atribut atau fieldnya itulah yang kita sebut sebagai kolom. Kemudian ada requirement for a table to qualify as a relation. Requirement, persyaratan untuk satu tabel, ya, persyaratan satu tabel sehingga dia disebut sebagai suatu relasi. Di syarat-syaratnya sehingga tabel menjadi relasi. Nah, di sini ada harus unik, namanya harus unik. Nah, jadi setiap tabel itu punya nama yang unik. Kemudian setiap atribut harus atomik, ya, not multivalued, not composite. Jadi setiap atribut itu, ya, atribut, ingat atribut itu tadi terkait dengan kolom, dia harus atomik. Artinya tidak sama dengan kolom yang lain. Jadi misalkan dia namanya adalah nama NIM, ya, tidak ada di kolom lain atau atribut lain punya nama NIM. Jadi makanya di sini disebut sebagai atomik. Atomik kan atomik dia unsur terkecil. Ya. Kemudian setiap
baris juga, ya, setiap baris harus juga unik. Ya. Can have to row it exactly the same value for all their values. Jadi ini setiap baris itu dia harus unik, artinya tidak boleh ada baris yang punya nilai yang sama. Kalau punya nilai yang sama kan artinya dia redundant, double. Makanya sini can have two rows with exactly the same value. Tidak boleh ada dua baris dengan nilai yang persis sama untuk baris yang lain atau field yang lain. Their field untuk setiap atributnya atau fieldnya. Jadi misalkan di sini nama NIM. Jadi kalau ada barisnya ini sama, ya, untuk setiap kolomnya ini, maka itu tidak dibolehkan. Kenapa? Karena dia redundant, double. Kemudian atribut atau columns dalam tabel harus memiliki nama unik. Nah, sama. Atribut atau kolom itu harus memiliki nama yang unik. Ya. Jadi kolomnya itu harus memiliki nama yang unik. Kemudian the order of columns must be irrelevant. Nah, urutan dari kolom itu harus irrelevant. Maksudnya ini irrelevant, ya. Untuk susunannya, ya, setiap kolom itu bisa, ya, ditukar-tukar, ini tidak ditentukan. Misalkan di sini nama, sini NIM. Sebenarnya ini, misalkan dia NIM di sini, nama di sini ini NIM, itu boleh. Itu maksudnya dia irrelevant. Kita tidak mengatur tidak tentukan posisi di mana harus dia berada. Ya, boleh misalkan nama di sini, ya, di sini nama, kemudian di sini NIM, atau sebaliknya di sini nama, di sini NIM. Itu disebut sebagai irrelevant. Demikian juga dengan barisnya, ya. Ya, barisnya tidak mesti dia terurut. Dia bisa A, B, A, dan seterusnya. Perhatikan bahwa semua relasi itu adalah form normal pertama. Jadi form normal pertama. Nanti kita lihat ini, ya, seperti apa itu normal form. Ya. Form ini normal pertama diistilahkan semua relasi. Kemudian correspondence with AR model, entity relationship model. Perhatikan relations atau tables correspond with entity types and with many-to-many relationship types. Nah, relasi atau tables itu berkorespondensi dengan tipe entitas, ya, tipe-tipe entitas, dan dengan relasi banyak ke banyak. Ya, jadi dan relasi banyak ke banyak. Jadi tabel itu dia berkorespondensi dengan tipe-tipe entity, ya, tipe-tipe entity, dan ada dia dari banyak ke banyak, ya, relasi banyak ke banyak. Kemudian rows, ya, baris itu berkorespondensi dengan instance. Nah, instance. Ya, kemarin kalau instance itu kan dia juga sebagai baris, jadi baris itu berkorespondensi dengan entitas, instance, dan juga relasinya banyak ke banyak. Kolom korespondensi dengan atribut. Oke, berhubungan dengan atribut. Perhatikan ini ada note-nya. Kata relation in relational database is not the same as the word relationship in AR model. Bahwa kata relasi, ya, ya, di dalam database itu, ya, itu tidak sama dengan relationship, ya, kata relationship di dalam
ER model. Kenapa? Karena relation itu di dalam relational database itu dia berkait dengan tabel, ya, terkait dengan tabel relations atau tabel. Beda dengan relationship. Relationship dalam ER model itu terkait dengan hubungan antara entitas dengan entitas yang lain. Oke. Kemudian berikutnya kita bahas tentang key fields. Fields tadi itu terkait dengan kolom, ya. Kolom, atribut, field itu sama istilah. Istilah yang sama tapi makna yang istilah yang beda tapi makna yang sama. Nah, sini ada kunci-kunci. Keys are special fields that serve to mean purpose. Kunci, ya, merupakan field khusus atau atribut khusus atau kolom khusus yang menyiapkan nanti dua fungsi utama. Yang pertama sebagai primary key, ini sudah saya jelaskan, kita sudah pelajari primary key, fungsi pokok, fungsi utama. Kemudian yang kedua adalah region keys, ya, fungsi asing, kunci asing atau identifier yang dia dependent relation on the many side to refer to parent. Jadi nanti ini yang kita gunakan untuk menghubungkan suatu entity dengan entity yang lainnya. Jadi entity yang satu dengan entity yang lainnya, kita menggunakan region key untuk melakukan hubungan atau relational. Keys can be simple, a single field, atau composite, more than one field. Jadi keys dapat merupakan suatu simple, ya, sederhana, dia bisa berupa simple dan bisa berupa komposit. Kemarin komposit itu dia lebih dari bisa diturunkan lagi key-nya. Kalau ini key yang sederhana, ya memang tidak bisa lagi diturunkan. Kalau ini bisa diturunkan komposit. Seperti kemarin itu penerbangan, ya, tanggal penerbangan, ya, itu bisa. Kemudian dia kursi, katakanlah kursi, yaitu sebagai komposit karena bisa diturunkan lagi ID-nya atau key-nya. Key usually are used as indexes to speed up the response to user query. Ya, ini ya, key itu biasanya digunakan sebagai indeks untuk mempercepat respon ke user, ya, to user query atau ke permintaan user. Nah, itu penjelasan terkait dengan kunci atau key field, key attribute. Ini ada 4 skema for correlations, ya. Find value furniture company, customer, order line, product. Ini ada 4, ya, 4 skema. Oke. Customer, ada customer ID, ya, ada customer name, ada customer address, city, state, postcode. Kemudian ada untuk order ID, order date, customer ID. Ini customer ID, ini kalau di sini sebagai kunci utama, kemudian di sini sebagai origin key. Nanti ini terkait maka terbentuklah yang namanya relasi. Relasi relational, bukan relasi relational atau hubungan antara order dengan customer. Sementara untuk order line, ya, dia punya order ID, kemudian product ID, ya, product ID. Nah, kalau kita perhatikan bahwa order line ini dia tidak punya ID, tidak punya key khusus, tapi dia terbentuk dari order, ID order dengan adanya product ID. Nah, oke. Kemudian order quantity, ya, besaran orderan. Kemudian berikutnya adalah product ID. Product ID, ya, di sini ada
product description, product finish, standard price, product lain, dan seterusnya. Nah, dari keempat ini ya, kita lihat ada primary key-nya ya. Nah, kalau di sini sebagai region key ya, implements N1 sampai N relationship between customer and order. Nanti ini yang menghubungkan. Nah, kemudian di sini combine, these are a composite primary key. Ini adalah composite primary key karena lebih dari satu. Uniquely identifies the order line. Individually, they are origin keys. Implement M&N relationship between order the product. Oke, ini ada kita komunikasikan ya. Saya sudah jelaskan tadi. Nah, terkait dengan key tadi ini ya. Setidaknya kita pahami yang mana sebagai apa sih kegunaan daripada provision key itu. Jadi provision key itu sebenarnya kunci utama yang ada di apa namanya di atribut atau entitas yang dibutuhkan. Di customer ID. Kita nanti mengaitkan dengan order. Apakah terjadi order? Maka siapakah yang mengorder? Misalkan di sini ada customer ID-nya. Ternyata customer ID yang mengorder customer ID. Apa yang diorder? Maka di sini ada diorder order ID ya, apa yang diorder ID, kemudian product ID, maka terbentuk nanti adalah order line. Oke, gitu. Nah, berikutnya integrity constraint. Jadi kalau integrity constraint itu batasan-batasan integritas ya. Batasan-batasan integritas. Ya, kemarin kalau integritas itu kan dia tidak boleh berubah misalkan dari satu entitas di entitas yang lain. Dia harus tetap integritas. Kemudian domain constraint. Bagaimana domain daripada batasan tersebut? Allowable, artinya membolehkan allowable value for an attribute, bolehkan nilai untuk suatu atribut. Oke. Entity integrity, entitas integrity, perhatikan not primary key attribute may be null. Nah, tidak boleh ada atributnya, primary key-nya itu tidak boleh null. Ya, tidak boleh tidak ada isinya, harus ada. Ya, jadi makanya dia harus berintegritas. Ya, tidak boleh kayak kemarin itu dia opsional, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Dia harus ada. All primary key fields must have data. Jadi semua primary key itu harus memiliki data, harus ada datanya. Kemudian action assertion, ini sudah aturan-aturan dalam database ya. Nah, coba kita lihat ya. Nah, ini ada atribut customer ID, ya, domain definition for invoice attribute. Ada customer ID, dan domain name-nya adalah customer IDs. Description set of all possible customer IDs, karakternya size 5. Dan seterusnya. Jadi ini adalah definisi-definisi daripada atribut-atribut yang digunakan. Kalau ini kemarin itu kita bicarakan tentang metadata, ya, customer ID, ya, karakternya di sini ukurannya 5. Customer name karakter, ya, berupa karakter, dia ukurannya adalah 25. Address alamat 30. Jadi ini domain definisinya, definition domain. Jadi terintegritas domainnya ditentukan, ya, ditentukan. Nah, kemudian ada istilah referential integrity. Referential integrity adalah a rule state that any variant key value adalah aturan yang menyatakan bahwa sebaran nilai key variant on the relation of the many site must match
harus cocok dengan suatu nilai primary key dalam relasi of the one side pada satu sisi, atau the origin key can be null. Jadi di sini tadi pada slide sebelumnya itu ya ada customer ID dengan order ID. Ya, di order ID kan kita menggunakan primary key yang kita sebut sebagai origin key, ya, origin key. Nah, ini harus cocok, harus sesuai, must match, harus sama atau harus cocok dengan apa namanya, dengan relasi yang pada sisi yang lain. Itu disebut referential integrity. Sebagai contoh, delete rules. Ya. Ini kalau apa namanya, aturan menghapus itu batasannya, perhatikan, don't allow delete of parents. Ini ada istilah parents. Ya, sama dengan di graph ya, ada parents, orang tua, ada child. Ya, di sini jangan menghapus parents. Jangan menghapus sisi parents. If related row exists independent side. Jangan menghapus parent jika row ya, jika row relasi di barisnya itu terdapat di dalam dependent side. Tadi itu jangan menghapus ID customer. Kenapa? Karena dia termuat di apa namanya, di order yang tadi. Ya, tidak boleh dihapus. Jadi tidak boleh menghapus parent, orang tua atau yang menjadi apa namanya, independen itu. Jadi jika dihubungkan related rows, baris-barisnya ada di dalam dependent side. Ada istilah cascade. Apa itu cascade? Automatically delete dependent, ya, otomatis, secara otomatis menghapus dependent side row yang berkorespondensi dengan parents. Side row to be delete. Ya, side row to be delete. Jadi maka di sini batasannya, cara menghapusnya itu harus hati-hati. Jadi kalau kita menghapus suatu apa namanya, suatu row ya, maka perlu kita perhatikan apakah dia masuk sebagai bergantung kepada sisi yang lain atau dia berdiri sendiri. Nah, kalau di sini perhatikan cascade itu secara otomatis menghapus dependent side, menghapus sisi dependen yang bergantung pada ini, yang bergantung baris ya. Kemudian dia berkorespondensi dengan parent side. Oke. Kemudian set to null set the origin key in the dependent side to null if deleting from the parent side. Nah, kalau misalkan kita menghapus apa namanya, dependent side-nya, sisi yang dependennya ya, yang bergantung itu, maka dia otomatis origin key-nya itu berubah menjadi null ya, jika kita menghapus dari parent side. Jika dihapus itu sisi apa namanya, sisi independennya ya, jadi entitas independennya, maka otomatis yang kita pakai sebagai origin key itu bernilai null. Sehingga di sini not allowed, ini tidak dibolehkan untuk entitas weak. Oke. Ya. Nah, ini sebagai contoh misalkan ya, referential integrity constraint are drawn via rows from dependent to parent table. Nah, tadi yang ketika kita menghapus tadi ya, jangan menghapus ini, jangan menghapus customer ID-nya ini, jangan menghapus apa namanya di customer ID. Kalau kita menghapus salah satu baris di customer ID ya, otomatis untuk yang di sini ya, baris yang dimaksudkan itu akan bernilai null. Dan itu tidak dibolehkan. Ya, kalau kita mau menghapus di sini, maka otomatis ini akan bernilai null. Ya. Kalau di sini nanti akan bernilai null,
Bagaimana kaitannya dengan order? Siapa yang mengorder? Jadi itu konsepnya. Jadi konsep daripada apa namanya, integrity constraint ini. Ya, makanya jangan menghapus ini karena ini dipakai di sini. Demikian juga jangan menghapus order ID karena order ID akan dipakai di sini. Ya, nah, gitu maksudnya. Kenapa? Karena ini saling berkaitan. Hati-hati kalau mau melakukan penghapusan atau delete. Nah, ini adalah contoh database-nya ya, perintah-perintah database-nya yang nanti kita akan buat. Ya. Jadi ada create table, ya, artinya kita mau meng-create table, namanya adalah customer. Ya, isinya ada customer ID, varchar 5 not null. Artinya tidak boleh null ya. Customer name not null. Dan seterusnya. Kemudian primary key-nya customer ID. Jadi primary key-nya adalah kita gunakan customer ID. Kemudian kita meng-create table order. Ya, semuanya tadi itu ya, order ID, chartnya 5, order date, customer ID, varchar. Kemudian primary key-nya adalah order ID. Kemudian origin key-nya apa? Customer ID. Yang origin key-nya customer ID. Referensi menunjuk ke customer ID, yang menunjuk kepada customer dalam kurung customer ID. Nah, ini. Kemudian create table order line dan seterusnya. Ini perintah-perintahnya nanti yang kita akan buat ya. Ini harus apa namanya, sesuai dengan entity relationship ER diagram. Ya, jadi kalau ada kasus seperti itu kita harus buat dulu ER diagramnya. Kemudian kita buat apa namanya, kita buat database-nya. Oke, ini dia. Oke, saya kira untuk ini untuk penjelasan di langkah awal tentang logical database itu cukup. Kita nanti kita lanjutkan pada video berikutnya. Oke, sekian ya, sekian untuk hari ini. Sekian untuk apa namanya, video penjelasan materi ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.